Nama saya Rosende Tasregar dengan NPM 2009-10-10-6 kelas C dengan mata pelajaran Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengampu Ibu Renvilina Sinaga dengan materi PowerPoint kami Perkembangan Spiritual Dewasa. Perkembangan jiwa keagamaan pada dewasa dan usia lanjut. Manusia disebut sebagai makhluk yang beragama. Karakteristiknya diantaranya yang pertama menerima kebenaran agama, yang kedua cenderung bersifat realistis, yang ketiga bersikap positif, yang keempat tingkat ketaatan beragama, yang kelima bersikap lebih terbuka dan wawasan lebih luas. Perkembangan moral berperilaku sesuai dengan yang ditunjukkan kepada masyarakat diperoleh melalui dengan waktu yang sangat panjang. Yang pertama, tingkat dan tahapan perkembangan moral didasarkan terutama pada penalaran moral dan perkembangan secara dewasa dini. Perkembangan spiritual masa dewasa dini selalu memiliki keinginan untuk bisa mengikuti nilai-nilai adat istiadat dengan sendirinya. Kemudian, tahap-tahap perkembangan spiritual. Yang pertama, dewasa muda di mana usia 18-25 tahun. Pada individu, menjalani proses perkembangan dengan melanjutkan peranan identitas. Spiritual memikirkan untuk memiliki nilai-nilai dan kepercayaan, maka dipelajari saat anak-anak yang berusaha untuk berpikir sendiri. Yang B, dewasa pertengahan atau usia 25-38 tahun. Dewasa pertengahan ini merupakan tahap perkembangan spiritual yang sudah benar-benar mengetahui konsep tentang akhir atau usia 38-65 tahun, di mana pada periode perkembangan ini untuk introspeksi dan mengkaji kembali dimensi spiritual. Yang E, lanjut usia atau 65 tahun, di mana bagi lansia agamanya tidak baik, menunjukkan tujuan hidup yang kurang, rasa tidak berharga, tidak dicintai, ketidakbebasan, dan dapat mampu untuk menerima kehidupan jika ia merasa dasar spiritual dewasa. Yang pertama, kepercayaan atau kepercayaan diri kepada Allah. Yang pertama, menerima yang lain agar mampu bertemu dengan kebutuhan. Yang kedua, kepercayaan dalam hidup. Yang ketiga, menerima hasil dari hidup. Yang B, pemanfaatan atau menerima ketidaksempurnaan diri. Yang pertama, tidak mau menghakimi. Yang kedua, memandang penyakit berdasarkan realitas. Yang ketiga, mengalami pemanfaatan diri sendiri. C, cinta dan hubungan atau mengungkapkan rasa dicintai Tuhan. Yang pertama, menerima bantuan. Yang kedua, menerima diri sendiri. Yang ketiga, mencari kebaikan lainnya. Yang D, keyakinan atau menggantungkan kebijakan bersifat ilahi kepada Tuhan. Yang pertama, motivasi terhadap pertumbuhan. Yang kedua, mengungkapkan kepuasan. Yang ketiga, mengungkapkan kebutuhan untuk masuk ke dalam naungan besar dari drama cerita manusia. Maksud dan tujuan atau mengungkapkan kepuasan hidup. Yang pertama, tinggal hidup di kesepakatan dengan sistem nilai, menerima atau memanfaatkan penderitaan untuk mengerti diri sendiri. G, anugerah dan karunia atau hidup di pergerakan. Yang pertama, merasakan berkat atau kemewahan. Yang kedua, merasakan anugerah yang diberikan. Yang ketiga, merasakan ketentraman atau kebulatan hati. Demikian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.